Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan bahas, sebetulnya judulnya bukan Wallace ya. Ini ada miskomunikasi antara saya sama tim kreatif. Judulnya sebetulnya FOMO aja, bukan Wallace. Fear of missing out. Apa itu fear of missing out? Ya kalian lebih tahu lah. Udah tahu kan? Ya udah. Banyak anak muda hari ini yang mengalami keterdesakan atau rasa takut, rasa nggak nyaman, rasa khawatir karena takutnya nggak up to date, takutnya ketinggalan informasi, ketinggalan tren, baik dari penampilan maupun dari pemilihan aksesoris. Bahkan kadang-kadang kita merasa nggak pede ketemu teman gara-gara belum hafal lagu yang lagi happening, belum hafal lagunya Aldi Taher yang terbaru, udah ada lagunya loh. Nggak update, saya update karena saya FOMO, fear of missing out. Jadi dia udah punya lagu, keren juga tuh lagunya. Apa judulnya? Bukan, Cinta Terhalang Tembok. Ada tuh lagunya, wah FOMO banget ya kayak Cinta Terhalang Tembok. Itu lagu terbarunya Aldi Taher. Ustadz fans berat dia? Enggak juga sih. Sering muncul aja di home gara-gara saya klik sekali, lama-lama muncul terus aja. Wah, akhirnya saya jadi up to date ke Aldi Taher. Kan sosmed itu algoritma ya. Apa yang kita klik ya udah muncul lagi, nggak perlu kita search lagi, udah dia nayangin sendiri. Nah, artinya kita hari ini tuh muncul fear, rasa takut, rasa khawatir, rasa nggak nyaman terhadap hal-hal yang lagi update, terhadap hal-hal yang lagi happening, yang lagi viral dan seterusnya, sehingga akhirnya mempengaruhi hubungan kita dalam sosial, mempengaruhi keleluasaan kita dalam bergaul, mempengaruhi kepedean kita untuk perform di tengah-tengah masyarakat kalau kita nggak up to date dengan sesuatu, termasuk penampilan loh. Ada circle pergaulan yang handphone itu penting. Jadi kalau handphonenya jadul, dia kayak dianggap kelas bawah lah gitu. Sehingga dia sama teman-temannya malah dibully, kadang-kadang minimal disindir atau nggak diajak ngobrol. Akhirnya anak ini merasa minder, muncul mental illness. Yang paling sederhana mental illness-nya ya anxiety. Dia ngerasa kayak nggak nyaman gitu, dia ngerasa takut atau resah sendiri. Nanti naik lagi sampai stres dan sampai depresi misalnya. Itu hanya gara-gara dia nggak diterima dalam pergaulan, nggak diterima di antara circle-nya. Ada lagi yang circle musik itu penting, sehingga kalau dia tuh nggak update musik tertentu, maka dia nggak masuk dalam circle tersebut. Ada lagi circle pakaian itu penting. Kalau pakaiannya outfitnya nggak sesuai, berarti dia nggak masuk dalam circle tertentu. Bahkan ada circle yang kerjaan suami itu penting. Ini circle sebagian ibu-ibu sosialita tertentu ya. Yang kalau suaminya kerjaannya bukan derajat tertentu, dia nggak masuk dalam circle mereka. Dia kayak nggak diajak. Kalau mereka lagi arisan dia nggak diajak. Kalau mereka lagi ngumpul nggak diajak. Sering nggak diajaknya. Banyak hal-hal yang dianggap up to date, sehingga kita berusaha menyesuaikan diri, walaupun kadang-kadang untuk menyesuaikan diri kita agak berkorban gitu, berkorban harta, berkorban waktu, effort banget, mikirin, saking kita pengen diterima di dalam sebuah circle. Saya nggak lagi ngomongin tentang fenomena FOMO ini teman-teman, saya pengen lihat dari angle dakwah. Kita sebagai orang Islam sebetulnya juga harus punya spirit, bukan masalah ya, tapi spirit. Saya anggap FOMO ini menjadi sebuah spirit dari kacamata yang positif. Karena saya selalu melihat sesuatu untuk konstruktif. Tidak sekedar mengkritik fenomena sosial, tidak sekedar menyampaikan sebuah isu. Saya selalu ingin mengambilnya dari angle konstruktif. Bisa nggak ini menjadi sesuatu yang positif, produktif, yang baik buat kita? Ternyata bisa teman-teman. FOMO itu harusnya menjadi energi kita sebagai muslim. Dalam artinya apa Ustadz? Kita harus up to date tentang apa yang sedang trending, tentang apa yang sedang happening saat ini.
dari angle agama, dari angle Islam, dari kalender Hijriyah. Karena banyak orang yang nggak FOMO tentang kalender Hijriyah. Dia FOMO tentang kalender Masehi, misalnya Valentine dan seterusnya, dia FOMO banget dia. Kalau udah deket-deketnya Halloween misalnya, dia nggak nyiapin labu, dia rasanya kayak aku tuh nggak masuk ke circle gue. Kalau dia udah deket Valentine, dia nggak nyiapin coklat, pink segala macam, dia ngerasa nggak pede untuk bergaul dengan temannya. FOMO dengan kalender Masehi, tapi nggak FOMO dengan kalender Hijriyah. Kita pengen ambil spirit FOMO ini dibawa ke kalender Hijriyah. Update nggak kita dengan kalender kita? Hari ini lagi ada apa sebetulnya? Ini lagi musim apa sih sekarang? Sehingga kita ambil semangat, gue fear of missing out banget nih di bulan sekarang udah masuk Zulhijjah. Gue missing out banget nih kalau nggak tahu nih ada apa sekarang. Ngelewatin apa gue? Sehingga akhirnya tiba-tiba udah tanggal 14, udah lewat hari tasyrik. Wah, kelewat, nggak up to date loh. Lo orangnya nggak gaul gitu kan? Itu yang harus kita jadikan sebagai renungan kita tentang fenomena FOMO. Bisa nggak kita FOMO dengan kalender kita? Kalendernya Nabi yang bikin kalender itu, sahabat yang mewariskan kalender itu kepada kita. Dan kalender itu isinya bukan sekedar hari, waktu, tanggal, tapi isinya adalah jadwal kebaikan yang Allah catat di langit. Kalender Hijriyah bukan tentang tanggal. Ketemu tanggal berapa kita? Tanggal berapa misalnya gitu ya. Bukan tanggalnya. Kalender Hijriyah bukan sekedar penanggalan. Bedanya sama kalender Masehi. Kita nggak menjudge. Saya orangnya kan punya hashtag ya. No judgment, respect to other. Nggak pernah saya menghakimi orang lain. Tapi kita perlu tahu juga apa bedanya kalender Masehi sama kalender Hijriyah dalam spirit kita sebagai Muslim, anak muda Indonesia. Apa bedanya? Kalender Masehi adalah kalender kita menghitung jadwal keduniawian kita. Dan itu penting. Saya misalnya bulan ini achievementnya ini. Tanggal sekian saya akan sidang. Kan rata-rata pakai kalender Masehi kan? Tanggal ini nanti saya mau kemana, janjian sama temen. Tanggal ini lagi ada promo, ini lagi sale, ini lagi misalnya sekarang bulan 6 berarti 66, bentar lagi 77, 88 dan seterusnya kan ya. Itu adalah kalender keduniawian kita dan itu juga penting. Tapi apakah kita tahu kalender keduniawian plus keukhrawian kita? Saya nggak bilang ukhrawi aja loh. Keduniawian plus keukhrawian kita yang lebih lengkap. Kalau ini cuman duniawian doang nih. Kalau yang Hijriyah duniawi dan ukhrawi. Karena atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya nggak mau membenturkan ukhrawi sama duniawi, saya nggak mau. Itu bukan gaya dakwah saya. Sehingga kita harus memilih, duniawi loh, cinta dunia loh, masuk neraka loh. Bukan gitu cara dakwah saya. Boleh nggak kita ambil yang lebih istimewa lagi nih? Ini bagus, ini keren, tapi ada yang lebih keren lagi, ada yang lebih istimewa apa? Dapat dunia plus akhirat. Atau bisa dibilang dapat akhirat plus dunia. Gimana caranya kita bisa gitu? Up to date lah dengan kalender Hijriyah. Lagi apa sekarang yang happening? Jadi FOMO, fear of missing out dalam konteks Islam, kita takut kalau kita ngelewatin momen-momen atau hal-hal yang happening dalam kalender Hijriyah. Kenapa kita takut? Satu, kita nggak gaul sama Allah. Kita nggak gaul sama Allah. Apa arti nggak gaul sama Allah? Ini jangan diedit ya videonya. Gaul. Allah dibilang gaul. Rame deh iya. Gaul itu kan artinya muamalah kan. Dalam bahasa Arab, kaifa nata'amal ma'allah fi ayyamina. Gimana cara kita bermuamalah? Itu belum diterjemahin loh. Bermuamalah kan bahasa Arab. Gimana cara kita bergaul dengan Allah di dalam hari-hari kita? Gimana cara kita bergaul dengan Allah? Salah satunya adalah tahu apa yang lagi happening di sisi Allah. Apa yang lagi viral di langit. Apa yang lagi heboh di langit. Karena kehebohan ini bukan cuma di bumi teman-teman. Bukan cuma di Masjidil Haram atau Mekah Madinah. Dia heboh juga di Baitul Ma'mur. Dia heboh juga di surga. Dia heboh juga di langit. Dia heboh di sisi para malaikat dan para makhluk-makhluk Allah yang mulia. Apakah kita up to date dengan hal-hal yang lagi happening di langit kayak gitu? Sehingga kita termasuk orang yang gaul sama Allah. Sehingga kalau kita nggak gaul sama Allah,
ya kita harusnya fear, takut. Harusnya kita anxiety, nggak nyaman, khawatir. Kenapa nggak gaul gua sama Allah? Karena kalau gua nggak masuk ke dalam circle-nya malaikat, nggak masuk dalam orang yang terdekat di sisi Allah, min aulia illah, kan circle Allah itu berarti waliullah, orang-orang yang dekat di sisi Allah. Gimana saya dapetin kebaikan-kebaikan yang kemarin kita pelajari? Dijanjikan, apa kemarin teh? Jaminan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka nggak usah khawatir, mereka nggak akan kecewa. Kok bisa? Kalau mereka menjadi orang yang waliullah, orang yang dekat dengan Allah, yang bergaul dengan Allah dengan pergaulan yang baik. Salah satu indikatornya adalah kita tuh up to date dengan apa-apa yang lagi istimewa di sisi Allah. Bahasa kita lagi happening di langit. Maka malam ini dengan spirit fear of missing out, dalam konteks hijriyah, saya pengen ngajak kalian semuanya mentadaburi atau merenungkan keistimewaan momen yang sedang kita jalanin hari ini, malam ini. Apa itu? Momen 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Momen 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tahu Ustadz, ini udah masuk bulan Zulhijjah, tapi kalender Hijriah bukan tentang hanya sekedar masalah tanggal. Kalender Hijriah tentang sebuah kesempatan beramal, jadwal amal soleh, itu kalender Hijriah. Jadi jangan hanya melihat kalender Hijriah sebagai sebuah tanggal, sehingga orang yang paling Islami itu yang menghafal tanggal-tanggal Hijriah. Nggak hanya itu juga baik, tapi yang paling intinya adalah kalender Hijriah itu jadwal amal soleh. Emang dijadwalin Ustaz? Iya, sama kayak harian kita dijadwalin. Subuh ada jadwalnya, zuhur ada jadwalnya. Nggak bisa kita subuh duha, walaupun sering sih. Tapi bukan gitu kan jadwal yang benar ya. Berarti kita salah jadwal dong. Sama kayak pengen puasa 10 pertama 9 hari pertama Zulhijjah, tapi puasanya di hari tasyrik. Dilarang. Artinya kita nggak disuruh sholat subuh di waktu duha, kecuali tadi alasan fikihnya Ustadz awal zikri, karena kelewat kodok gitu kan ya. Tapi kok kodoknya kok istiqomah tuh. Berarti kita termasuk orang-orang yang terkodok, jodohnya dikodok ya, rezekinya dikodok, sehat dari sakitnya dikodok, bahagianya dikodok. Kok semua dikodok? Gara-gara sholatnya dikodok. Jadi jangan istiqomah mengkodok ya. Kecuali udah lewat. Ustadz, kayak cerita kita kemarin, samalah kita. Balik usia 10 tahun, hijrah usia 25 tahun. Ada 15 tahun gak sholat subuh. Kalau maghrib insya Allah sholat, karena sekalian ke musola, pengajian. Anak-anak kan suka ngaji kalau maghrib. Kalau subuh sering kelewat, karena sekolahnya jam 7, bangunnya jam 6. Bangun langsung mandi segala macam, sholat subuhnya kadang-kadang keburu, kadang-kadang ya udahlah, yang penting semalam udah sholat isya. Nah ini yang terjadi ketika kita 10 tahun. Nah akhirnya kita kodok sekarang, setiap habis subuh atau sebelum subuh sekarang 2 rakaat dulu. Dikira soleh banget ini anak muda ya. Saya lihat dia di masjid, setiap habis subuh dia sholat ba'diyah. Padahal dia sholat kodok subuh, menunjukkan dia adalah pemuda hijrah. Kalau enggak gitu namanya bukan pemuda hijrah, udah istiqomah sejak dulu. Termasuk gurunya sama aja, saya juga gitu. Artinya kita harus up to date, ada jadwalnya. Kalender Hijriah bukan sekedar tanggal, bukan sekedar waktu. Kalender Hijriah adalah jadwal ibadah. Di bulan ini ibadah yang baiknya ini. Kenapa? Saya glowing banget ya. Ini lampu. Kalender Hijriah adalah jadwal ibadah. Jadwal ini yang paling baik puasa. Jadwal ini nanti berkurban. Jadwal ini haji. Jadwal ini misalnya zikir. Jadwal ini adalah sholat dan seterusnya. Ada jadwal ibadah. Ada jadwal amal solih. Sehingga kalau misalnya kita paham kalender Hijriah, up to date apa yang lagi happening, terutama yang di langit, insya Allah kita menjadi orang yang masuk dalam circle. Bukan hanya circle manusia, tapi circle-nya malaikat. Karena malaikat itu up to date. Di malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruh, gitu kan? Mereka ikut dengan apa yang lagi happening. Bulan
bulan Zulhijjah, para malaikat juga up to date dengan siapa yang berpuasa, mereka doakan. Siapa yang haji, mereka doakan. Siapa yang doa, mereka aminkan. Mereka tuh up to date loh para malaikat itu. Sehingga siapa yang update dengan kalender hijriah atau apa yang lagi happening di langit, berarti dia masuk dalam circle-nya malaikat. Kalau masuk dalam circle-nya malaikat, berarti dia circle terdekatnya Allah. Bahasa Al-Qur'annya waliullah, kekasih Allah. Jadi kalau pengen jadi waliullah itu nggak susah. Pengen jadi waliullah itu hitung aja kalender hijriah lagi ada apa sekarang. Dan amalkan aja dulu, sesuai kalender aja dulu. Nggak usah ditambahin dulu aja. Kalau nggak mampu terlalu berlebihan ya, minimal sesuai kalender aja dulu. Oh sekarang lagi bab puasa, ya udah puasa. Nanti disuruh berbuka ya berbuka. Lagi nggak musim puasa nih ya udah nggak musim puasa. Kalender mingguan, ya udah hari Senin puasa. Selasa kayaknya nggak usah deh, mau makan, ya udah nggak apa-apa. Nanti Kamis puasa lagi, atau nggak sanggup setiap pekan, ya udah per tengah bulan. Kan ada kalender hijriahnya tengah bulan, nggak bisa dihitung pakai Masehi ya. Nah makanya teman-teman yang dirahmati Allah SWT, malam ini saya pengen berbagi sama kalian tentang apa itu Zulhijjah. Kenapa kita perlu update tentang Zulhijjah? Lalu kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kalender tersebut. Baik, sebelumnya mari kita baca Al-Quran, surat At-Taubah. Coba teman-teman buka mushaf, surat At-Taubah ayat 36. Surat At-Taubah ayat 36. Insya Allah nanti kajian tentang bulan Zulhijjah ini saya akan membedah buku yang dititipkan oleh Ustadz Dr. Awalul Zikri. Cuman buku ini memang belum dicetak banyak ya. Cuman dicetak 10 biji. Kemarin ada yang udah dapat ya. Temanya kajian fikih seputar 10 awal Zulhijjah. Nanti kita baca bareng-bareng buat yang belum bisa beli buku ini. Coba kita buka dulu Al-Quran, mushaf Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36. Boleh dibacakan oleh Ustadz Bilal? Silakan Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sadaqallahul azim. Kita baca sampai kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu adalah 12 bulan. Bilangan itu artinya apa? Jumlah ya. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan yang haram atau terhormat. Itulah ketetapan dari agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri dalam bulan yang 4 itu. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, indah sekali kalender hijriah. Di sini Allah tuh lagi memberi kita rekomendasi penanggalan. Jadi dalam agama kita yang sempurna, masalah penanggalan aja dibahas pakai kitab suci loh.
Jadi penanggalan Islam itu bukan sekedar rekayasa para ilmuwan ahli kalender atau ahli matahari dan bintang, astronomi, bukan. Dalam Islam, penanggalan kalender itu bagian dari syariat. Bagian dari ketetapan Allah bahkan. Yang sudah ada sejak kapan? Yang sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Walaupun baru dipopulerkan 1444 tahun yang lalu. Tapi penanggalan itu menurut ayat ini sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalender yang paling tua di muka bumi itu bukan kalender Maya, suku Maya. Bukan kalender suku Egyptian. Bukan kalender apa misalnya. Kalender paling tua yang ada di muka bumi itu adalah kalendernya Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan kalender Allah itu 12 bulan. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang terhormat. Istilahnya haram. Haram itu artinya terhormat. Bukan haram artinya dilarang ya, artinya terhormat. Karena dalam bahasa Arab ada banyak arti. Sehingga siapa yang menjadikan kalender ini sebagai kalender hidupnya, dia seperti mengikuti siklus semesta. Bukan sekedar mengikuti sebuah siklus dagang. Bukan sekedar mengikuti siklus administrasi yang ada di kita. Tapi dia mengikuti siklus semesta. Siklus penciptaan langit dan bumi. Jadi kalau misalnya mau pakai hashtag living with the nature, pakailah kalender Hijriah. Karena kalender Hijriah itu kalender yang paling natural, yang paling nature friendly. Kenapa? Dalam klaim surah Al-Quran surat At-Taubah tadi, ternyata kalender Hijriah itu kalender Allah menciptakan langit dan bumi. Itu pertama, pentingnya kalender kita. Sehingga sekarang mudah-mudahan semangat FOMO pada malam ini kita jadikan sebagai awal dari kita mulai akrab lagi dengan kalender Hijriah. Mulai akrab lagi dengan kalender Hijriah. Bikin satu catatan khusus di handphone mungkin, atau di kamar kos-kosan mungkin, atau di samping kalender kalian, kalender Hijriah. Bukan hanya tanggal Hijriah yang ukurannya kecil. Kalau bisa ya dibikin lebih kelihatan gitu kalender Hijriah teh. Dan setiap awal bulan Hijriah kita ngeh gitu, ini udah awal bulan loh. Sebagaimana kita sangat update tanggal yang sama dengan nama tanggal urutan bulan. 11, 22, 33. Kenapa update? Karena lagi sale. Nah, kita sekarang update juga tuh dengan Muharram dan seterusnya. Kita update dalam rangka apa? Biar tahu di tanggal tertentu itu nanti akan ada jadwal ibadah tertentu. Nah, ini malam ini yuk kita FOMO terhadap kalender Hijriah dengan spirit kalender Hijriah itulah yang paling friendly dengan semesta. Karena dia adalah kalender penciptaan alam semesta. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah juga ngasih tahu adalah Dzalikad dinul qayyim. Kalender ini bagian dari syariat yang lurus. Jadi tidak akan bersyariat seorang muslim sebelum dia aware dengan kalender hijriahnya. Karena kalender kita bagian dari agama kita. Kalender kita bagian dari agama kita. Ini bukan dalam rangka menghapus kalender yang udah ada ya, bukan. Kita bukan tipe yang kayak gitu. Kita tidak bicara tentang substitution, mengganti, bukan. Kita bicara tentang awareness. Saya bukan lagi bicara tentang pengganti. Saya lagi bicara tentang awareness. Aware nggak kita dengan kalender hijriah kita? Karena itu adalah bagian dari syariat kita, dan syariat yang Allah sebutkan di sini dinul qayyim, syariat yang paling lurus. Sehingga siapa yang ingin lurus hidupnya, lurus keluarganya, lurus urusannya, lurus dagangnya, lurus karirnya, ikutilah dengan syariat dinul qayyim tersebut. Salah satunya adalah penanggalan atau jadwal ibadah. Jadi kalau kita mau memperbaiki nih, Ustaz, saya punya banyak masalah keluarga. Lihat dari angle ini, gimana jadwal ibadahnya selama 1 tahun? Ngikut nggak dengan kalender hijriah? Enggak Ustaz, kita adanya jadwal family time itu adalah weekend. Family time itu adalah weekend. Padahal family time itu adalah buka puasa
bareng ketika hari Senin dan hari Kamis. Family time itu adalah khataman bareng pas malam Jumat, minimal baca Yasin atau Al-Kahfi. Itulah family time dalam kalender Hijriyah. Berbeda family time dalam kalender Masehi, yaitu weekend. Itulah family time, itulah quality time. Dibela-belain harus sempat. Malam Jumat gak sempat, Senin maghrib gak sempat, Kamis maghrib gak sempat. Kenapa gak sempat? Karena kita gak aware. Jadi sepenting itu ternyata kalender Hijriyah. Dia bagian dari din qayyim, agama yang lurus.